أستغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ustadz Dedi Nurdiawan SEMM selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Lumajang dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di teras Musola Fisabilillah SMA Negeri 1 Lumajang dalam acara menumbuhkan karakter entrepreneur di era globalisasi dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Lumajang yang akan diwakili oleh Bapak Khairul Ihsan SPD. Kepada Bapak Khairul Ihsan SPD kami persilahkan. Dari yang lain. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Lumajang, Ibu Jumala, tidak bisa hadir karena sekarang workshop di Surabaya. Manfaat bagi kita, karena yang memberikan materi itu tidak dekat dari Jakarta. Ya, kalau naik pesawat memang 1 jam 20 menit. Coba kalau naik lane berapa hari, ya. Jadi kita manfaatkan, gitu ya. Mudah-mudahan pagi ini kita masih cerah, masih fresh untuk mengikuti acara. Bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Sekali lagi, bisa mengikuti kegiatan dengan baik, tertib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus sekolah, Bapak Ibu guru, adik-adik semua yang kami sayangi. Boleh angkat tangan adik-adik yang ingin hidupnya sukses. Ya, boleh. Oke, cukup. Silakan angkat tangan yang ingin hidupnya tidak sukses. Oke. Jadi jelas bahwa tidak ada satupun di antara kita yang ingin tidak sukses. Setuju? Setuju. Ya. Dan jalur kesuksesan terbaik adalah jalur kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita belajar dari sejarah, lebih dari separuh hidup beliau itu adalah sebagai entrepreneur. Beliau berdagang, berbisnis, sejak usia yang sangat dini
sampai kemudian menjelang beliau diangkat sebagai nabi. Nah, ini contoh yang luar biasa. Maka sebenarnya kebutuhan bagi kita untuk belajar yang namanya kewirausahaan atau entrepreneurship. Oke. Nah, sekarang saya minta perwakilan, ya, atau gini, yang di dompetnya ada uang 100.000, coba berdiri. Dompet, kantong atau apapun, ya. Ya, Mbak yang angkat tangan di tengah, silakan maju ke depan. Ya, bawa uangnya ya, bawa uangnya. Oke, silakan sini, Mbak. Sini. Oke, uangnya mana? Nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa. Ya, coba. Uangnya ada? Ya, coba lihat. Asli nggak? Oke, asli ya, 100.000 ya. Saya akan tanya, siapa namanya? Panggilannya Hanin. Oke, Mbak Hanin ya. Coba perhatikan semua. Mbak Hanin saya tanya nih, punya uang 100.000, mau diapain? Buat bayar SPP ya. Baik, sekarang saya kasih informasi. Saya akan kasih informasi. Informasinya begini. Saya nih dagang kaos. Ya, saya dagang kaos. Saya dagang kaosnya nggak di sini di Jakarta. Dan kalau saya dagang kaos itu pasti laku. Semua orang udah tahu tuh. Semua orang udah tahu. Satu kaosnya itu modalnya 50.000. 50.000. Dan saya jual dengan keuntungan 100%. Ya. Jadi saya jual 100.000. Ya biasa itu ya. Biaya kaosnya 50 dijual 100. Oke. Nah, sekarang saya tawarkan ke Mbak Anin, mau nggak uang 100.000-nya dititip ke saya beliin kaos, ya? Mau nggak? Nggak mau dia, karena belum bayar SPP sih. Oke. Kenapa nggak mau? Hah? Rugi. Loh. Oke, bentar ya. Oke, ini ilmu dasar ekonomi ya, ilmu dasar ekonomi. Jadi saya di Fakultas Ekonomi UI, saya ngajar akuntansi, dosen di sana. Nah, jadi yang mau masuk akuntansi nanti baca sholawat kita ya. Nah ini. Oke ya, coba perhatikan. Ini ilmu dasar ekonomi. Kalau kita punya 50.000, terus kita beli kaos, ya, kita beli kaos. Terus kaosnya kita jual. Jualnya berapa? 100.000. Jadi uang kita yang 50.000 menjadi 100.000. Kalau uang kita 100.000, beli kaos dapat berapa? 2.
Terus kita jual menjadi 200. Nah, pertanyaannya saya rubah, mau nggak uangnya saya sulap jadi 200? Oke, sekarang jadi mau ya. Nah, jadi tuh mana uangnya, kasih saya. Uangnya nggak mau ya. Nah, sini. Ya. Siapa yang mau ngasih uangnya ke saya? Disulap jadi 200.000. Oke, baik ya. Oke, ini contoh sekali lagi sekarang. Sekali lagi. Informasinya saya tambahin lagi. Makin hebat lagi nih. Jadi saya itu kalau jualan nggak perlu 2 hari 3 hari. Nggak perlu 2 hari 3 hari. Cukup saya nge-tweet ya, kaos terbaru, pasti langsung ada yang beli. Followernya pasti ada yang beli. Gitu. Nah, jadi cukup hanya butuh waktu nge-tweet aja. Saya nggak perlu pulang ke Jakarta, saya cukup di sini. Saya ambil uangnya 100.000, terus saya nge-tweet. Saya SMS teman saya di Jakarta. Kaosnya ada kan? Oh ada Pak. Mau berapa? 2. Oke. Ada, tolong difoto dong. Kirim BBM ke saya. Oke, kirimlah fotonya ya kan, BBM ke saya. Masih di sini sambil ceramah. Ya. Terus saya tweet. Nih kaos terbaru, nih gambarnya. Ada yang mau 100 ribuan. Stok terbatasnya cuma 2. Padahal mampunya cuma 2 ya. Tapi marketing kita bilang stok terbatas nih cuma 2. Yang siapa cepat dia dapat. Langsung ada yang mention, ya kan, mahasiswa saya mention. Mau dong saya Pak. Dua-duanya saya ambil. Berapa harganya? 100.000 satu. Ya. Nah, saya nggak pakai ke Jakarta ngambil itu kaos, saya nggak pakai jalan-jalan nyari pembeli, dan saya juga nggak pakai punya modal. Modalnya dia kan. Nah, setelah itu terbeli, udah transfer aja, transfer, dapat 200, saya kembalikan 150, 50 buat saya dong. Ya, oke ya, silakan duduk. Ya. Jadi ini sebenarnya ceramahnya udah selesai. Ya. Itulah entrepreneurship di era globalisasi. Kita memanfaatkan segala macam, yang disebut teknologi. Ya. Jadi seorang entrepreneur itu tidak pernah membiarkan barang yang dipegangnya tidak menghasilkan nilai tambah. Nih, catat ya. Kalau nggak bawa pulpen, catat di sini. Catat di hati. Seorang wirausaha, seorang entrepreneur tidak pernah membiarkan harta, aset, barang apapun yang dimilikinya tidak bernilai tambah. Jadi kalau adik-adik punya gadget, handphone, BlackBerry, Android, apapun itu, dan itu hanya untuk main game, itu bukan entrepreneur. Itu biasa-biasa aja. Ya, gitu. Biasa-biasa aja. Yang nggak dosa kan Ustadz main game, enggak. Ya, kalau main gamenya nggak pakai macam-macam. Nah, tapi biasa-biasa aja. Nah, kualitas entrepreneur yang ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah adalah apa yang dipegang oleh beliau bernilai tambah. Dan itu yang membuat Siti Khadijah sebagai pemegang modal yang sangat luar biasa pada waktu itu, mempercayakan semua barang dagangannya kepada Muhammad Al-Amin. Nah, jadi satu, karakter seorang entrepreneur, wirausaha adalah apa yang ada di tangannya itu bernilai tambah. Kalau tadi contoh tadi ini simulasi kecil aja, bahwa Twitter nggak cuma sekedar tempat ya curhat, nggak cuma sekedar tempat mention-mentionan, tapi bisa dagang dengan sangat efektif. Facebook juga demikian. Ya, ini contoh. Nah,
Yang kedua, muncul pertanyaan. Nah, muncul pertanyaan. Wah, Ustaz, itu tadi belum tentu kita punya ide. Belum tentu kita punya yang namanya network. Oh, tadi saya punya network kan? Siapa? Si produsen kaos. Ya kan? Belum tentu saya ketemu sama Mbak Hanin tadi, si pemilik modal. Belum tentu saya ketemu ini, ketemu itu, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Nah, biasanya disinilah langkah kedua ini yang kita menyerah. Jadi langkah pertama tadi setuju semua bahwa seorang entrepreneur adalah yang bernilai tambah. Nah, tetapi biasanya di langkah kedua, wah, nggak punya ide, Ustaz. Saya nggak punya teman, saya nggak punya network, saya nggak punya pasar, dan sebagainya. Dan di sini kita biasanya menjadi the loser. The loser. Apa the loser? Kecundang. Udah nyerah kita. Ya udah, nggak jadi, biasa-biasa aja. Dan ini dalam aspek apapun. Nah, disinilah kuncinya, ya, kuncinya. Kunci seorang spiritual entrepreneur. Ya, Rasulullah idenya nggak habis-habis. Seorang entrepreneur, maka di ciri yang kedua, modal kita itu bukan modal uang, modal kita bukan modal jaringan, modal kita juga bukan modal pasar, bukan. Tapi modal kita itu yang paling kuat adalah modal ide. Jadi satu, tadi karakter pertama adalah bisa mengubah apa yang dipegangnya itu bernilai tambah. Yang kedua, dia bisa melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan. Atau bahasa gampangannya dia kreatif. Wah, saya itu orangnya nggak kreatif sama sekali, Ustaz. Nah, mau tahu cara jadi kreatif nggak? Ya. Allah SWT sudah ngajarin kita. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila, dan seterusnya. Itu adalah resep yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad buntu. Ya. Jadi hai yang sedang berselimut, Rasulullah nih maksudnya, gemeteran Rasulullah. Saking gemeterannya seperti menggigil ketinginan dan beliau berselimut. Minta kepada Siti Khadijah untuk selimuti saya. Ya. Saking kedinginan. Kenapa? Karena Rasulullah cemas. Gimana nih? Saya disuruh berdakwah. Saya disuruh menyebarkan agama yang luar biasa ini. Gimana ini caranya, gimana? Saya nggak punya ide. Dan saking cemasnya sampai menggigil. Tapi Allah SWT kemudian memberikan resepnya. Kum, bangun. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Bangunlah kamu di malam hari dan lakukan sholat. Tidak perlu seluruh malam. Nisfahu, setengah aja. Dan kurangi sedikit. Artinya apa? Sepertiga. Setengah kurang dikit berapa? Sepertiga kan? Ya ini mau ujian, setengah dikurang sedikit sepertiga. Ya. Jangan jadi rumus ya. Setengah dikurang titik-titik sama dengan sepertiga. Ntar diisi sedikit. Ya. Nah, jadi intinya apa? Untuk membangun ide, untuk membangun gagasan, untuk membangun cara tadi, maka langkah yang kita lakukan adalah sholat malam. Siapa angkat tangan yang tiap hari tahajud? Nggak seramai yang tadi ya. Ada satu. Sini mas. Ya, sini. Oke. Ya, sini. Jam berapa bangun? 2:30. 2:30. Setiap hari?
Insya Allah setiap hari. Setiap hari. Terus ngapain tuh setengah 3? Tahajud. Tahajud ya. Oke. Tahajudnya setelah tahajud ngapain? Zikir. Oh zikir. Oke. Oke, satu lagi. Kalau tahajud doanya apa? Ya untuk kebaikan diri sendiri dan di sekitarnya. Oke, baik ya. Ya tepuk tangan dulu dong untuk Mas, lupa saya siapa namanya? Pradika, panggilannya siapa? Dika. Ini dapat buku ya. Semua bisa jadi pengusaha. Karangan Ustaz Yusuf Mansur. Ya, terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, ya, mulai sekarang nabung. Mulai sekarang nabung. Adik-adik perjalanannya masih panjang. SMA, setelah ini kuliah, mungkin ada yang lanjut kuliah lagi dan seterusnya. Maka tabungan terbaik itu adalah tahajud. Tahajud, ya. Ya, semua amal itu tabungan terbaik. Nah, sekarang saya kasih tips kesuksesan tabungan terbaik adalah tahajud. Kalau dihubungkan tadi dengan entrepreneur, tahajud itu melahirkan ide. Kalau kita ngerjain soal, ujian, ya, terus kita nggak tahu ini jawabannya apa, tahajud, ya, bukan soalnya dibawa pulang, ya. Itu udah telat. Namanya tabungan itu terjadi duluan. Kita memetik hasilnya. Biasanya kan ada yang namanya ilham. Oh ini, ya, mana ilham? Ada inspirasi, ada petunjuk. Jadi seorang yang tahajud, ya, yang sholat malam, keuntungan utama atau hikmah terbesar, fadilah yang paling gede dari sholat tahajud itu adalah bukan sebuah mujizat atau enggak, tapi ilham, ya, bukan mas ilham, ya, inspirasi. Itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai la'allahum yarsyudun. Kalau kita harusnya melangkah ke kanan, tapi kita pengen ke kiri nih, karena teman-teman pada ke kiri. Nanti waktu mau ke kiri, tiba-tiba kita nabrak, mentok, ada kejadian. Akhirnya kita ke kanan deh. Nah itu karena buah tahajud. Kita ingin ikut SNMPTN, ya. Kemudian kita harusnya menurut Allah yang terbaik itu kita sekolah di Surabaya, tapi kita daftar di Malang. Waktu mau ikut ujian ada aja sehingga kemudian kita akhirnya sekolah di Surabaya. Atau dari awal keinginan kita yang dipengaruhi, karena kita punya tabungan banyak tahajud, keinginan kita dipengaruhi sehingga kita punya keinginan yang sesuai takdir kita, ya, punya keinginan yang sesuai takdir kita. Itu orang paling bahagia, percaya? Coba punya keinginan mau makan pecel, ya, siang ini mau makan pecel, takdirnya makan rawon, itu bisa nggak bahagia? Ya kan, meskipun rawon itu enak banget, tetap yang dipikirin dia pecel mana, pecel mana. Keinginan tidak sama dengan takdir, ya. Takdirnya dia jodohnya A, tapi dia naksirnya B, sengsara nggak? Sengsara, ya. Sengsara. Ya si A-nya nggak mau lah, si A-nya sama orang lain lah dan sebagainya. Dia sengsara. Punya keinginan yang sesuai takdirnya. Saya waktu itu, waktu SMA, saya ingin jadi taruna akabri, ya. Waktu kelas 2 berubah keinginannya. Saya ingin kuliah di akuntansi UI.
Alhamdulillah jadi kebahagiaan karena kemudian diterima dan kuliah di sana, bahkan sekarang jadi dosen di sana. Diluruskan keinginan kita. Nah ini penting. Dan modal terbesarnya itu adalah tahajud. Luar biasa tahajud ini. Kalau kita dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah memanggil. Tapi tahajud itu Allah nggak memanggil, Allah yang datang ke rumah kita, Allah yang datang ke kamar kita, dan Allah berkata, nak minta apa? Gitu. Luar biasa ya. Makanya jangan sia-siakan tahajud ya. Kita biasakan mulai sekarang nabung, punya tabungan yang namanya tahajud. Itu tabungan terbesar. Oke. Nah, jam berapa Ustaz? Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Seorang entrepreneur, dia bisa nilai tambah. Yang kedua, kreatif melalui jalan tahajud. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kredibel. Kredibel itu apa? Ya. Kredibel. Ada yang jago pencaksilat di sini? Yang wanita, karateka. Oke. Nah, cukup. Nih, kalau saya jalan ke kawasan pasar yang di sana banyak preman, saya khawatir. Waduh, ini nanti saya diapain nih? Ntar ditonjokin nih, dipukulin dan sebagainya. Tapi kalau saya ngajak nih si pendekar silat ini, ya, apa yang terjadi? Biasa aja. Mau apa? Tenang, ya kan? Ada kawan kita ini, mau di ini, jurus silatnya keluar. Ya. Jadi ini contoh orang kredibel, bisa dijadikan sandaran. Oke? Seorang yang kredibel itu bisa dijadikan sandaran. Nah, seorang yang kredibel itu caranya ada dua. Mau jadi kredibel nggak nih? Ya. Satu, pinter. Ya. Tadi kenapa saya mau ditemenin sama si yang jago pencaksilat? Karena dia emang udah jago. Kalau dia ngaku-ngaku, ya saya juga nggak mau kalau dia ngaku-ngaku. Ya. Dia harus punya keahlian. Maka menuntut ilmu bagi seorang entrepreneur itu disebut long lasting learning, belajar yang tidak ada akhirnya. Ya, belajar yang tidak ada akhirnya. Ya, jadi cara untuk kredibel satu apa? Punya keahlian, punya ilmu. Yang kedua, cara untuk kredibel adalah jujur. Jujur. Oke? Jujur. Sekali kita berdusta, lawannya jujur apa? Berdusta. Ya, bohong. Sekali kita berdusta, maka adik-adik akan terjebak dalam sebuah penjara yang namanya penjara kebohongan. Ya. Contoh penjara kebohongan. Ditanya, Mbak, umurnya berapa? 16. Padahal 18 ya. Terus dia jalan lagi. Besok 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian ketemu lagi sama orang. Mbak, umurnya berapa ya? Aduh, kemarin berapa ya ngakunya? Oh iya, 16. Padahal berapa aslinya? 18. Ya, hari ke-5, ke-6, ke-7, 10, 15, 20, hari ke-20 ada lagi kegiatan. Dia ditanya, Mbak, umurnya berapa ya? Aduh, waktu itu ngakunya berapa ya? Berapa ya? 16 atau 15 waktu itu ngakunya ya? Ya, ini contoh kecil yang namanya terpenjara. Coba ngomong aja apa adanya. 18. Waktu ditanya lagi nggak pakai mikir. 18, emang begitu adanya. Mas, ini jualan kaos
kayaknya keren banget nih. Oh iya, ini buatan Jerman. Ya. Nanti bulan depan dia ikut pameran lagi, tanya, Mas, ini keren banget, kaos buatan mana? Waktu itu ngakunya mana ya? Padahal dia buatan Cibaduyut. Ya. Ya ini ngomong aja gitu. Nah ini modal penting, ya. Jadi faktor kredibilitas dibentuk oleh dua hal. Satu apa? Ilmu, keahlian. Yang kedua jujur. Ya. Jadi kita melakukan proklamasi ya hari ini ya. Kita lakukan proklamasi, proklamasinya bunyinya begini. Saya berjanji akan jujur sampai mati. Berani? Siapa yang berani angkat tangan? Siapa yang berani bertekad? Saya akan jujur sampai mati. Ayo. Oh, nggak ada yang berani deh. Enggak, saya yakin ini low profile semua. Nah, jadi dalam hati berjanjinya. Jadi kita berjanji akan jujur sampai mati dan itu modalnya. Oke, itu dulu ya. Jadi tipsnya ada 3 nih. Tipsnya ada 3. Menjadi entrepreneur yang kemudian entrepreneur ini satu unggul, yang kedua entrepreneur ini diridhoi oleh Allah SWT. Ya, yang pertama tadi apa? Dia punya selalu berpikir nilai tambah. Yang kedua kaya dengan ide kreatif yang jalannya ditempuh melalui tahajud, tabungan tahajud. Yang ketiga dia ini kredibel, di mana kredibel ini jalannya adalah melalui apa tadi? Pintar, jago, dan juga jujur. Jadi tidak ada entrepreneur yang nggak jujur. Entrepreneur nggak jujur pasti umurnya cuma sehari 2 hari. Setelah itu hilang dia. Ya. Nah sebagai penutup, ya ini boleh sebagai penutup ya. Yang terakhir, ini saya nggak berani bilang yang keempat, tapi ini soalnya yang paling fundamental. Mungkin saya bilang yang ke-0, ya. Faktor tadi kan 1, 2, 3. Nah, tapi ini saya nggak mau bilang yang keempat, tapi ini yang penutupnya. Tapi justru penutupnya ini yang paling penting. Ya. Seorang entrepreneur itu yang dicintai oleh Allah adalah seorang entrepreneur yang ngopeni Al-Quran. Gitu. Jadi tiap hari dia bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran sambil buka toko, ya. Ngaji. Gimana caranya, Ustaz? Ngaji terus buka toko, ya kan? Gimana caranya? Caranya hafal, ya kan? Sambil nyapu, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah, dan seterusnya, ya. Sambil nungguin pembeli datang, ya. Sambil nungguin pembeli datang, apain? Ngaji, ya. Oh, ngaji nanti gimana? Di tengah pasar yang ramai buka Quran. Wah, caranya hafal, ya. Jadi sambil senyum-senyum silakan datang. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nahlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, hafal semua ya. Udah khatam Al-Rahman ya. Ya nungguin seperti itu. Itu kan hafal. Nanti tiba-tiba ada pembeli di sampingnya.
ya kayak Aladin gitu ya, cling gitu ya. Nah, kirim. Dan belum tentu pembeli yang datang kalau kita ya ngopen Quran, belum tentu pembeli yang datang itu manusia. Benar ini, belum tentu pembeli yang datang itu manusia, karena dijanjikan dalam surat Al-Fussilat, tatanazzalu alaihumul malaika, akan diturunkan pada kalian nih orang-orang yang ngopenin Quran, yang ahli tahajud, itu malaikat. Ya, betul. Saya bisnisnya di Jakarta. Jakarta itu terkenal macetnya. Sering banget, ya. Ini nggak sekali dua kali ini. Ini kisah nyata. Sering banget saya lewat jalan, teman saya lewat jalan yang sama, dan kemudian jam 10 pagi kita ketemu dalam suatu meeting. Teman saya bilang, jalan Mampang tadi macetnya. Mampang mana ya? Kok saya tadi nggak macet ya? Gitu. Sering seperti itu. Atau sebaliknya, saya gagal memenuhi suatu janji pertemuan gara-gara macet nggak bergerak. Sementara teman saya yang lain bilang, Dad, lewat mana tadi? Lewat Mampang. Nggak bergerak. Pulang lagi deh saya ke rumah. Loh, lancar kok tadi. Ini nggak sekali dua kali, dan ini kisah nyata. Suatu saat nanti kalau mau ke Jakarta saya ajak lewat jalan Mampang. Ya. Itu kerjaan malaikat. Belum tentu yang bikin macet itu manusia, tapi Allah punya pengetahuan rahasia yang lebih ahli dari kita bahwa sebaiknya Anda nggak ikut pertemuan itu akan bikin macet. Atau pertemuan itu sangat penting, cepat datang, jangan sampai telat, dibikin nggak macet. Suka-suka Allah, ya nggak, suka-suka Allah. Subuh, tahajud, subuh, bangun, ya hafal Quran, hafalkan Quran. Satu hari satu ayat, satu hari satu baris, ya gampang loh. Coba, yang sudah hafal Yasin angkat tangan. Nah itu udah hafal ya, Yasin udah hafal ya. Satu hari satu ayat, diulang 40 kali, pasti hafal, nggak perlu diapa-apain, cukup diulang 40 kali. Yasin, 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 Yasin 40 kali, hafal nggak? Hafal. Ya. Saya nggak ngomong ayat yang berikutnya ya. Gampang. Ar-Rahman, Ar-Rahman 40 kali. Hafal nggak? Ya, tapi ini saya nggak bercanda, ini serius. 40 kali adik-adik baca nih nggak ngafal, itu bisa hafal. Ini udah disurvei dan udah diterapkan di wisata hati. 40 kali baca itu kita bisa hafal. Benar. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. 3 kali. Udah bisa belum? Coba Mbak. Dia malu aja. Saya yakin udah bisa semua. Cukup 3 kali itu bisa, apalagi 40 kali. Ya, sudah bisa surat Al-Hadid ayat pertama. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu 3 baris. Ya, 3 baris. Baca itu 40 kali. 40 kali 3 berapa? 120 baris. 120 bagi 15 berapa? Hah? 8. Itu sama dengan 8 halaman.
8 halaman itu setengah juz kurang dikit. Jadi 3 kali 3 baris tadi itu baca 40 kali. Saya jamin hafal. Nggak sampai setengah jam hafal. Besok-besoknya menuju ke sekolah, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan seterusnya. Oke, ya. Baik adik-adik sekalian, senang sekali bicara di sini, tapi waktu jua yang memisahkan kita. Ya, silakan nanti bersilaturahmi lebih lanjut lewat Twitter atau lewat Facebook. Twitternya Dedi Nurdiawan nyambung ya, tapi ini tulisannya salah ya. Jadi D Delta ya, D-nya 2, Delta Eko Delta Delta India ya, Dedi. D-nya 2, Dedi. Jangan dead doang, mati ya. Jangan juga deadly, kematian. Dedi, D-E-D-D-I, terus nyambung. Nurdiawan nggak pakai U, pakai O. Ya, Nurdiawan. N-O-R-D-I-A-W-A-N. @Dedi Nurdiawan. Silakan follow Twitternya. Nanti kita bisa. Facebooknya sama juga, cuman dipakai spasi. Oke, ya kita berdoa bersama-sama sebagai penutup. Ilahatiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha luar biasa, pemilik langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, berkahi sekolah ini ya Allah, berkahi ruang-ruang kelasnya, berkahi setiap sudut, ruangan-ruangan, kantor-kantor, lapangan-lapangannya. Jadikan siapapun yang ada di dalamnya bertambahkan berkahnya, tambahkan kebaikannya, tambahkan rizkinya, kemudahan atas urusannya. Ya Allah ya Karim, berikan rahmat untuk sekolah ini ya Allah, untuk membangun cita-citanya dan mencapainya, untuk membangun generasi-generasi yang unggul, yang menjadi teladan, yang menjadi generasi harapan untuk kemajuan bangsa ini ya Rabb. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mudahkan ya Allah segala urusan-urusan kami, sukseskan ya Allah proses belajar dari anak-anak kami, berikanlah semuanya kemudahan, kemudahan urusan, kemudahan atas segala permasalahan yang kami hadapi. Sekali lagi ya Rabb, di penghujung doa ini kami memohon keberkahan dan rahmat untuk sekolah ini dan segala siapapun yang menjadi penghuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga untuk pengurus sekolah, teman-teman dari Wisata Hati. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mohon diri kalau ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya Bu. Iya. Makanan saya. Ya, 3 hal tadi sebenarnya ada teorinya, tapi lebih banyak. Tiga hal tadi saya pilih 3, lebih banyak, tapi saya pilih karena 3 ini sebenarnya pengalaman. Insya Allah saya pilih pengalaman. Misalnya sekolahnya suka dan siswa sifatnya antusias itu yang segala menjadi antusias. Pesannya harus dilakukan. Oh, terima kasih ya. Ya, untuk bacaannya kita semua ya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti setiap bulan kita kan ada majalah bulanan. Kita kirim dulu jadi bacaan. Oh gitu ya. Betul ya. Kalau Wening. kami di Wisata Hati Lumajang ada di sebelah selatannya Akper. Oh, selatannya.